Puji Tuhan bahwa kita bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kita bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ibadah yang kedua ini, mari kita bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sure.
ingin bersyukur kepadamu Tuhan. Selamanya kami ingin menyembah Engkau Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kasih-Mu yang besar. Kami dapat terus Tuhan mengerti Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Bahkan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami akan terus datang kepadamu dengan hati yang ucapan syukur. Kami akan terus datang kepadamu dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Monggo kita semuanya akan berdiri. Ya, kita beli salam pakai anggukan aja. Kalau diberi pakai facial kan bisa senyum begitu ya. Ya, kita beri, karena belum boleh jabat tangan ya, belum boleh jabat tangan, belum boleh pegang-pegang gitu ya. Ya, mari kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita akan bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa hanya datang kepadamu saja kami dapatkan kemenangan. Tapi pada saat kita memahami akan pujian ini, kita dapat mengerti bahwa seumur hidup kita itu ingin memuji nama Tuhan, dan kita senantiasa ingin memuji nama Tuhan karena di tahun ini gitu ya, di tahun ini kita dapat kembali lagi sehat. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Walaupun
kita tetap beribadah dengan segala ya dibatasi, tapi kita puji Tuhan, kita masih bisa bertemu dengan Tuhan dan kita masih bisa bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan terus menikmati hadirat Tuhan. Kita terus akan menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan.
yang menyertai, bahkan Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau sebagai Bapa yang baik terus menggandeng hidup kami, menuntun hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Biar pujian pengagungan kami pagi hari ini semua untuk memuliakan nama-Mu, dan lebih daripada itu sebentar dengan belajar firman-Mu, Roh-Mu yang kudus terus bekerja menguasai setiap kami sehingga kami boleh menangkap akan isi hati Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, pagi yang luar biasa, mengawali tahun, mengawali minggu, mengawali bulan. Ini suatu hal yang luar biasa. Tema kita adalah 1, 2, 3, takut akan Tuhan. Di awal minggu, di awal bulan, di awal tahun, kita akan belajar tentang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu seperti seorang anak yang mencari belas sehingga waktu ibunya pulang dari luar begitu masuk, takutnya dia harus jelumpetan. Apa seperti itu? Ketakutan sama dengan takut akan Tuhan. Tentunya kita akan lihat dulu dasar Alkitab kita di Amsal 1 ayat 7. Kita lihat Amsal 1 ayat 7 menjadi landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan kita melihat takut akan Tuhan berarti keadaan yang dipenuhi dengan kekaguman. Jadi bukan takut seperti orang yang menakut-nakuti kita sehingga kita harus delik, kita harus jelumpat, kita harus betul-betul mengalami ketakutan yang seperti itu, enggak. Tapi takut akan Tuhan adalah kita dipenuhi dengan rasa kekaguman. Orang kagum itu gimana kira-kira? Gimana ekspresi orang kagum? Gitu? Cantiknya, gantengnya, terus apa lagi? Ya, wow, kagum. Jadi rasa takut rupanya kita dipenuhi dengan rasa kagum. Kagum kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang dari dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang tetap selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Ya. Tidak hanya kekaguman saja, tapi ada rasa hormat. Rasa hormat atau dikatakan rasa segan. Orang yang merasa segan memberikan suatu kehormatan, dia akan menjaga hidupnya. Jika saat mau berdosa sedikit, dia tahu bahwa Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh dunia, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari pemandangan Tuhan. Jadi rasa hormat kita seperti itu. Kita segan kalau kita buat berdosa, Tuhan di samping kita, melihat kita. Jadi takut akan Tuhan itu rasa kekaguman Tuhan yang begitu luar biasanya. Dia ada di singgasana, istana raja, segala raja. Tetapi di samping itu juga dia mau bersama dengan kita, orang-orang yang lemah ini. Immanuel yang kita peringati 2 Desember kemarin, penyertaannya yang luar biasa. Dia rela mengosongkan dirinya, artinya dia mengambil kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Dan itu tidak ada di dunia. Biasanya orang pengen dari rendah ke tingkat tinggi, amin. Dari kematian menuju kehidupan, biasa seperti itu. Dari kehinaan mencapai kemuliaan. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Dia dari kehidupan menuju kematian, dari kemuliaan menuju kehinaan. Untuk apa? Supaya kita yang hina diangkat. Jadi kita rasa kagum kita, rasa hormat kita itu seperti kita takut akan Tuhan, itu seperti itu.
Ya. Sikap hati yang takut akan Tuhan yang bagaimana? Jadi apa saja hal yang berkaitan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan? Yang pertama saya dapatkan Amsal 1 ayat 7, yaitu itu adalah permulaan pengetahuan. Untuk menghadapi berbagai tantangan dunia, pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah kadang tidak cukup. S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, ya mungkin ambil profesional, mungkin jadi profesor. Setelah profesor apa lagi? Padamnya apa? Guru besar dan apa atau? Jadi itu pengetahuan yang kita miliki, yang kita alami. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu rupa-rupanya tidak akan bisa cukup, walaupun itu sangat penting, ya. Walaupun itu sangat penting untuk menghadapi tantangan dunia, pengetahuan dunia yang harus kita imbangi dengan pengetahuan yang kita miliki. Tetapi kadang itu tidak cukup. Kita memerlukan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu hikmat dari Allah. Makanya KSJ kalau nggak salah pakai ayat ini Pak ya. Mbak Iva pakai ayat ini kan? Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. SD juga. Jadi pengetahuan harus didasari takut akan Tuhan, karena akan melenceng. Kalau pengetahuan tidak didasari, pengetahuan tidak kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab kita ini adalah sumber dari segala sumber pengetahuan, ada di sini. Kalau dicek semua ada. Zaman purbakala Alkitab sudah mencatat. Fosil-fosil apapun yang ada di dunia ini Alkitab sudah mencatat. Mungkin waktu terjadi air bah, bisa juga itu karena beratus-ratus tahun ditemukan fosil-fosil yang kita bisa melihat dari pengetahuan itu. Tapi kembali lagi kita memerlukan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah, hikmat yang akan memampukan kita menentukan pilihan. Hikmat itu tidak ada sekolahnya. Hikmat tidak ada sekolahnya. Tapi hikmat itu akan diraih seseorang kalau orang itu dekat dengan Tuhan. Hikmat itu akan melatih kita lebih tajam, lebih bagus melalui pengalaman hidup. Tentunya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan kita praktekkan dalam hidup kita, ya, untuk menentukan suatu pilihan, menguraikan masalah. Kadang-kadang ilmu pengetahuan tidak bisa menguraikan masalah. Hikmat yang bisa menyelesaikan, ya. Semua itu didapat ketika sikap takut akan Tuhan ini kita miliki. Dasarnya adalah takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Jadi jangan pengetahuan itu ada di depan, tapi takut akan Tuhan ada di depan, pengetahuan ada di belakang kita, yang menolong kita. Hikmat, ada hikmat marifat, hikmat yang kita miliki, kita latih terus. Itu kan semakin tajam, semakin tajam. Tentunya kita harus bersumber kepada firman Allah, bersumber dari Allah sendiri. Jadi ini yang pertama pembelajaran kita yang kita dapat. Yang kedua, yaitu Amsal 16 ayat 6, menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Amin. Kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni,
Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, orang itu akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, kalau saya dekat dengan Mas David, jalan-jalan bareng ke mall, saya mau ngutil, kira-kira sungkan nggak saya? Karena ada Mas David di samping saya. Akhirnya saya sungkan dengan Mas David. Om Suryo, gembala kok ngutil, itu. Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mau berbuat kejahatan, kita akan malu, kita akan sungkan. Karena kedekatan kita kepada Tuhan, orang itu akan selalu dan mampu, walaupun ada kesempatan berbuat jahat, dia tidak menggunakan kesempatan itu. Karena apa? Dia sungkan, dia segan, dia takut. Di sampingnya ada Tuhan yang menyertainya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi dalam doa, pujian, penyembahan, dan ibadah, semakin seseorang tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat, tidak sempat, amin, tidak sempat memikirkan saja, tidak sempat hal-hal yang jahat, apalagi melakukan itu. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Ini awal tahun. Apakah kita sudah berbuat jahat? Mendekatkan diri dengan kejahatan dari tanggal 1, 2, ini tanggal 3 ya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Kenapa? Dia rasa kagum, dia rasa sungkan, dia rasa malu. Karena apa? Yang di sampingnya adalah Tuhan yang selalu melihat, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tidak lagi terpikirkan dalam benak, tidak lagi ada waktu untuk kejahatan atau berbuat jahat dalam hidupnya. Karena apa? Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia tidak memiliki banyak waktu lagi terhadap tindakan yang tak berkenan di hadapannya. Ya kan apa? Dia sibuk dalam pujian, dia sibuk dengan doa, tidak lagi sempat. Apalagi balas dendam, tidak ada. Orang yang takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, tidak sempat lagi untuk balas dendam. Mungkin berpikir sekilas bisa ya, orang itu kok jahat. Tapi jangan beri kesempatan itu. Karena apa? Itu akan merugikan kita sendiri. Mencari kesalahan orang lain, nggak sempat lagi. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak sempat lagi mencari kesalahan orang lain. Apalagi mau berbuat jahat dan lain sebagainya. Tidak sempat lagi. Ini adalah sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Kalau ini tahun ini, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan adalah panjang umur. Katakan kiri kanan, mau gak? Menjawab mau. Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Kita baca bersama-sama 2-3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Mau gak? Umur panjang ditentukan rasa takut kita kepada Tuhan. Itu ambil bagian di dalam. Rasa takut artinya rasa kagum, rasa hormat dalam hidup kita. Orang yang seperti itu tidak lagi hidupnya dikuasai dengan cemas, dengan dendam, dengan dengki,
ya, apalagi mau fitnah, berbuat jahat, tidak. Karena rasa takut inilah yang membuat orang umurnya panjang. Jadi ini resep untuk tahun ini, takut akan Tuhan. Di samping adalah awal pengetahuan, permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Tetapi di sisi lain, takut akan Tuhan adalah panjang umur. Olahraga boleh, Mbak Dwi apa namanya? Senam. Mbak Yani kayak ikut senam. Wes, Mbak Susi juga ikut ya. Ya itu bagian apa ya? Rekayasa kita, usaha kita. Tetapi Alkitab memberikan jaminan kalau orang itu takut akan Tuhan, umurnya akan diperpanjang. Tapi jangan panjang umur, tapi sakit-sakitan nggak mau. Sehat, umurnya panjang, puji Tuhan. Iso ngomong putu buyut sampai setelah buyut apa? Sangga. Ya, itu permintaan kita, permohonan kita. Jadi dalam Alkitab, selain menghormati orang tua, ada kunci lain memang ada. Saat kita mau memberikan hormat kepada orang tua, mau kita diperpanjang. Amsal katakan. Nah, tapi saya mengambil dari ayat Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan akan diperpanjang umurnya. Ada kunci lain yang mendapat umur panjang. Kunci tersebut adalah dengan takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan memiliki pengharapan untuk menghadapi kenyataan hidup. Ini. Jadi takut akan Tuhan, kita akan dimampukan. Takut akan Tuhan, kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Untuk kita sanggup, mampu menghadapi kenyataan hidup. Kita tidak hidup di alam-alam, tapi kita hidup di darat. Ya, gepok senggol dengan tetangga, dengan teman itu bisa terjadi, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, gesekan bisa terjadi. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan dimampukan. Amin. Dia akan dimampukan, kita diberi kemampuan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Karena apa? Di awal tahun kita memiliki hati takut akan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau adalah Allah yang menjadi kekaguman kami, rasa hormat kami. Karena di dalam-Mu adalah permulaan pengetahuan. Saat kami takut akan Tuhan, kami menjauhi kejahatan. Dan saat kami takut akan Tuhan, kami memiliki umur panjang. Dengan umur panjang ini kami akan kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk kami boleh saling melayani, untuk kami boleh berguna satu dengan yang lain. Yang semuanya itu biarlah Tuhan pakai hidup kami. Rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Dan jika sebentar kami akan bersekutu dengan kuda darah-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, baik kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Turunkan anugerah kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati roti dan anggur pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut berkat perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu
Tuhan hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Mari kita bagi semua. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita akan angkat roti. Kita meyakini bahwa tubuh dan darah Tuhan sudah dipecahkan, dicurahkan, memberikan pengampunan dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia menginum cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
salib Kristus kami ada sampai hari ini. Karena di dalam salib-Mu kami memiliki penebusan, kami memiliki kemerdekaan, sehingga kami menjadi umat-umat ketebusan ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau peringati kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu, untuk terus kami belajar dari pengorbanan-Mu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang dikorbankan, menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah melalui ini semua kami dikuatkan, diteguhkan di awal tahun, di awal bulan, di awal minggu ini ya Tuhan. Terima kasih, kami akan percaya kasih setiamu terus melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Simeon Suradi pada ibadah yang pertama dan yang kedua. Ibadah persekutuan doa dilaksanakan pada Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama dilaksanakan pada Minggu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, dan ibadah raya yang kedua pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk segenap jemaat bisa mendaftarkan ibadah melalui Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Priscilla Setiani 30 Desember. Demikian sekelas info dari kami. Ya, ini tugas pelayanan untuk minggu depan. Nanti yang worship leader ada Ibu Wiwitsari, kemudian singernya ada Bapak Budi. Bapak Budi bersama Ibu Nur, kemudian musiknya Saudari Vita, Saudara Rio, dan Saudara Andre. Multimedia Saudara Ale, kemudian pembicara nanti ada Bapak Damirianto bersama Ibu Trian. Ya, ini terus diingatkan, ya puji Tuhan. Kalau banyak kesembuhan gitu ya, jadi yang kemarin sampai 500-an sekarang sudah turun-turun, itu puji Tuhan. Mari kita terus menjaga kesehatan kita, menjaga sekarang banyak sekali diumumkan jogo tonggo begitu. Mari kita mencintai diri kita, jangan lupa kita tetap memakai, pastikan untuk kita datang beribadah, suhu tubuh kita di bawah 37,3. Kalau pusing-pusing monggo di rumah saja. Ya, monggo di rumah saja. Kalau sedang masuk angin di rumah saja. Kena flu di rumah saja, gitu ya. Perlu dimaklumi. Kemudian terus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Hindari dulu kita jabat tangan, berpelukan, walaupun ini tahun baru, gemes, pengen peluk, pengen cium, di stop dulu, maksudnya ditahan dulu. Tetap jaga jarak. Ya, kalau peralatan sendiri sudah, tetap pakai masker. Jadi pakai masker yang benar. Pakai masker yang benar itu hidungnya itu juga ditutupi, gitu ya. Ini saya nggak pakai masker karena nyanyi. Ya, hidungnya itu juga tertutup. Jadi bukan cuma mulutnya aja yang ditutup, hidungnya itu juga. Ya kalau sebentar kok boleh lah, tapi jangan terus sering begitu. Memakai masker. Jadi yang jemaat yang kelompok rentan itu ya monggo, yang sudah sepuh, saya sudah monggo di rumah saja. Pokoknya dengan segala hal yang ada, melihat diri kita tidak mampu untuk pergi gereja, di rumah saja monggo. Kemudian ini hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut, karena kita tidak tahu tangan kita itu banyak kuman. Ada tambahan? Habis? Oke. Terima kasih. Ya, hari Minggu terakhir bahwa kita semuanya dibagikan amplop merah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Tidak apa-apa kalau yang waktu tutup tahun kemarin, waduh, kok saya lupa ya amplopnya tutup tahun. Ya, akhirnya memberikan persembahan, terus ada yang amplop, ada yang enggak. Itu tidak apa-apa. Terima kasih buat waktu ibadah tutup tahun. Tapi buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang ingin lebih bersyukur lagi untuk bisa mengembalikan amplop ucapan syukurnya, monggo silahkan. Pada waktu itu minggu yang terakhir kemarin diumumkan bahwa amplopnya adalah untuk membeli keyboard. Puji Tuhan banget ya, puji Tuhan banget.
Ini keyboard barunya sudah datang ya, Bapak Ibu semuanya, keyboard barunya sudah datang. Jadi keyboard yang lama, yang touch-nya itu atau apanya yang agak selewat sedikit, nanti akan diserviskan, maksudnya dibeneri untuk bisa digunakan juga, karena ada anak-anak gitu ya, remaja yang mulai belajar keyboard supaya mungkin lain hari Minggu gitu bisa ada dua, jadi didampingi supaya tidak grogi. Nah, suatu saat akan sendiri. Arka, kalau mau ngedrum, ayo ngedrum. Nah, saya tersedia. Jadi monggo kalau ada pemuda juga, remaja yang mau ngedrum gitu, monggo silakan. Sehingga kita punya regenerasi untuk pelayan Tuhan gitu ya, pelayan Tuhan. Kalau yang mau nyanyi juga monggo, seperti itu. Nah, karena keyboardnya sudah ada, kita akan mengalihkannya dengan membeli amplinya, gitu ya Pak Gembala. Membeli amplinya. Nah, terus duitnya gopo gitu ya. Kita membeli amplinya. Kalau masih murah, kita masih punya banyak hal yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Kita masih punya banyak hal yang mungkin uang yang kita persembahkan itu untuk Tuhan itu mau dibuat seperti apa kita tidak tahu. Ya kalau saya mengingat kembali, ya masih ada waktu 5 menit ya. Kalau saya mengingat kembali waktu tanggal 31 kemarin, Mas Alvin bilang gini, keluarganya Tante itu juga harus apa ya, bersyukur begitu, maksudnya berdiri di sini begitu ya. Saya waktu itu mau tapi waktunya itu udah habis begitu ya. Yang pertama yang luar biasa bahwa waktu ada pengumuman kita kekurangan dana, Tuhan menutupnya. Pada waktu kita walaupun itu bukan pribadi saya gitu ya, tapi saya ada tinggal di gereja itu saya bersyukur. Pada waktu diumumkan bahwa kita perlu keyboard, Tuhan itu memberikannya. Jadi waktu di rumah gitu ya, saya memberitahukan kepada ya kita sekeluarga mengatakan rasanya itu tidak percaya begitu ya. Ya mau nangis, ya mau apa gitu, perasaan yang mau dibagikan itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Pada saat waktu yang lalu pohon Natal kita itu kecil, ada yang besar sekarang. Waktu itu kita mengeluh gitu ya, mengeluhnya gini, bersama dengan anak PPA, tembok itu selalu bercak begitu ya, mau dicat kapan waktunya, yang luar biasa. Tuhan mengirimkan korden untuk bisa menutup setiap bercak yang belum sempat kita cat lagi. Dengan hal-hal yang seperti itu saya mengatakan, Tuhan, saya tinggal di gereja gitu ya. Saya tinggal di gereja, tapi saya percaya bahwa segala keperluan yang dibutuhkan untuk memuliakan Tuhan itu akan memberikannya. Jadi waktu saya tinggal di tempat ini, ya waktu kita disuruh berdiri begitu ya, kita maksudnya dilepas begitu, banyak hal yang terjadi, maksudnya ucapan syukur yang luar biasa bahwa Tuhan memperlengkapi kita semuanya untuk memuji Tuhan itu tidak akan pernah habis, dan caranya Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Saya mengatakan, Tuhan gitu ya, apa sih? Nah, kalau bisa dikatakan apa sih yang bisa dibanggakan kalau bukan berkat yang Tuhan berikan? Semuanya yang kita bisa nikmati itu adalah berkat Tuhan. Saya bisa di tempat ini tuh semuanya itu karena berkat Tuhan. Mari kita lebih lagi bersyukur bahwa kita hidup sampai hari ini itu karena berkat Tuhan, karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Saya berterima kasih Tuhan itu baik. Walaupun masalah itu tidak habis, masalah itu selalu ada, tetapi disitulah kita dapat belajar, kita dapat mengatakan Tuhan itu baik. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur bahwa di awal tahun ini Tuhan, Engkau memberikan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, dan kami terus berdoa, Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan buat kami semuanya. Engkau memberikan sukacita kepada kami semuanya, karena kami percaya Engkau Allah yang memberikan penuh harapan kepada kami semuanya, sehingga kami dapat melangkah. Kami dapat melangkah maju bersama dengan Engkau, dengan sukacita yang daripada Engkau. Dan pada pagi hari ini, berkati setiap jemaat-Mu, berkati Tuhan persembahan syukur kami, berkati Tuhan ucapan syukur kami Tuhan, berkati perpuluhan kami.
Terima kasih Tuhan, semua berkat yang Tuhan berikan buat kami itu karena semuanya anugerah-Mu. Bahkan kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang sudah menikmati kesehatan. Kalau di tahun kemarin ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Mungkin pada saat ini pun juga ada saudara kami yang sakit. Tuhan tetap memberikan damping. Tuhan terus menjamah. Tuhan terus memberikan penghiburan buat Ibu Yuli Supri, buat Ibu Naomi, buat Ibu Tukina, Bapak Sindu, Bapak Suparno Tuhan, juga Ibu Poniem Tuhan. Terima kasih. Tuhan akan juga menolong setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami tetap berdoa buat kota kami Salatiga. Tuhan akan memberkati. Berkati juga setiap aparat pemerintahan yang ada, para medis yang ada. Bahkan Tuhan memberkati kota kami Salatiga, berikan hujan keselamatan sehingga kota kami Tuhan akan terjadi mujizat yang luar biasa. Banyak orang yang akan percaya kepadamu, dan kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan yang ada, bahkan medis yang terus berjuang Tuhan untuk terus Tuhan memberikan vaksin yang ada, dan biarlah vaksin yang ada ini Tuhan akan berguna dan sehingga bangsa Indonesia mendapatkan kesehatan. Berkati Tuhan kami semuanya, berkati BKGS yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap pertolongan dan penyertaan yang Tuhan berikan buat kami. Berkati Ibu Yani yang berulang tahun, Tuhan akan terus memberikan jawaban dalam setiap persoalan dalam kehidupannya, bahkan berkati setiap pekerjaan dan berkati keluarga juga anak-anaknya. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Pada akhirnya Bapak surga, mohon kedatangan-Mu atas kehidupan umat-Mu yang mulia pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah. Kami ini Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas keluarga-Mu, duplikah-Mu, sekolah kuliah-Mu, segala oleh berkat Tuhan. Segala pekerjaan buat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bagi Bapak semua yang belum mendapat ayat Mas, silakan begitu maju ambil. Monggo yang dari sini dulu bisa berdiri supaya tidak kena tetap bisa menjaga jarak.